Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap dengan anggota kelompok Divi Khairunisa dengan 3 NPM terakhir 023 sebagai notulen. Yang kedua ada Lutfia Kistiawalin dengan 3 NPM terakhir 035 sebagai moderator, dan Mutiara Indah dengan 3 NPM terakhir 034 sebagai pemateri. Baik, saya Mutiara Indah akan menyampaikan materi terkait. Baik, saya Mutiara Indah dengan NPM 034 selaku pemateri akan menyampaikan materi tentang fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, hakikat pembelajaran kelas rangkap. Hakikat PKR ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam satu kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju bisa jadi karena masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemenuhan haknya dalam bidang pendidikan, terutama kesempatan mengikuti pendidikan dasar, yakni karena pendidikan yang masih tidak merata yang disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, wilayah yang terpencil, serta motivasi yang rendah menjadi faktor penghambat. Bagi wilayah terpencil, program wajib belajar 9 tahun ini banyak menemui kendala. Salah satunya yakni jumlah siswa yang ada di bawah ambang batas kelayakan. Kondisi tersebut merupakan fenomena baru dalam pendidikan dasar, bahwa dari banyaknya sekolah dasar yang kekurangan siswa, maka di beberapa daerah banyak SD yang didirikan pada tahun 1080-an pada akhirnya terpaksa harus ditutup. Banyak artikel yang menjelaskan fenomena terjadinya fenomena menurunnya jumlah siswa pada sekolah dasar. Salah satunya seperti dari menurut balitribun.co.id tahun 2016 bahwa sekolah swasta yang ada di Karangasem, Bali hanya memiliki jumlah siswa yang bisa dihitung dengan jari. Ada yang memiliki 17 orang siswa, bahkan ada yang lebih menyedihkan lagi, hanya punya 9 orang siswa. Dengan adanya fenomena tersebut, maka pihak pemerintah sudah mulai melakukan regrouping atau menjadikan 1-2 sekolah yang ada sehingga sekolah memiliki jumlah siswa sesuai persyaratan. Yang akibat dari regrouping adalah ada salah satu sekolah yang ditutup. Hanya saja kebijakan ini dapat berakibat negatif lebih lanjut, seperti siswa terpaksa berhenti sekolah karena lokasi sekolah regrouping jauh. Guru terpaksa pindah ke sekolah yang mungkin lebih jauh. Model-model pembelajaran kelas rangkap. Nah, untuk materi yang ini, sehubungan dengan adanya alasan-alasan situasi dan kondisi, kebijakan ekonomi, politik, dan juga pendidikan, model-model pembelajaran kelas rangkap yang berkembang sangat bervariasi. Nah, yakni ada model 221, model 222, kemudian yang terakhir ada model 333. Nah, untuk yang pertama, model 221, yakni guru atau dalam tim pengelolaan para siswa terdiri dari 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan fokus 2 mata pelajaran baik yang sama atau berbeda dalam suatu ruangan. Kemudian model 222, yakni guru mengelola para siswa dari 2 tingkat kelas yang berbeda dengan fokus pada 2 mata pelajaran yang berbeda atau sama pada 2 ruang kelas yang bersebelahan dan dihubungkan dengan adanya pintu. Kemudian
Model 333, yakni guru tidak mempunyai keterampilan dan apabila guru tidak mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam pembelajaran kelas rangkap yang baik, mungkin tidak dapat mengelola model 33 ini karena kerumitannya. Jadi model 33 ini di mana guru mengelola 3 tingkatan kelas yang berbeda dalam 3 ruangan secara bersamaan. Model 33 ini diperlukan tim guru paling tidak terdiri dari 2 orang. Kemudian, alasan diadakannya kelas rangkap. Yang pertama, alasan psikologis pedagogis, yakni bentuk perhatian dan layanan pendidikan dapat berupa penggunaan pendekatan pembelajaran yang mampu mewadahi perbedaan individual anak. Pembelajaran klasikal individual dapat dinilai jauh lebih sesuai untuk itu daripada pembelajaran klasikal massal. Dalam pembelajaran klasikal individual, walaupun anak berada dalam satu kelas, tetapi layanan pembelajaran diberikan secara individual atau kelompok sesuai tingkat keunikannya. Sedangkan dalam pembelajaran klasikal massal, anak dalam satu kelas cenderung mendapatkan perlakuan yang serba sama. Nah, kemudian konsep dan model PKR yang di dalam berbagai keputusan dikenal dengan multi-grade teaching atau multiple class teaching, yakni merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberi perhatian dan melayani perbedaan individual anak untuk satu atau lebih dari satu kelas ke dalam satu atau lebih dari satu ruangan. Secara teoretik, sesungguhnya PKR itu dirancang terutama untuk memberi layanan perbedaan individual dalam proses pembelajaran dan bukan semata-mata untuk mengatasi kekurangan guru dalam satu kelas. Selain itu, dapat ditambahkan alasan lain, yakni sebagai upaya pembentukan keterampilan sosial atau social skills dalam konteks sosial atau kelompok. Kemudian, alasan lainnya yakni kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah tersebut. Rendahnya minat guru untuk mengadu nasib di daerah terpencil juga disebabkan beberapa faktor, misalnya mahalnya harga keperluan sehari-hari, sulitnya alat transportasi, gaji yang lambat, bahkan terbatas peluang untuk mendapatkan pengembangan karirnya. Oleh karena itu, untuk menjadi guru di daerah seperti itu perlu adanya keikhlasan dan penuh sukacita dan kesiapan mental dari guru tersebut. Kemudian, keterbatasan ruangan kelas. Di daerah yang muridnya sedikit tidak memerlukan ruangan kelas lebih banyak, tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruangan kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan kelas lebih besar, maka dari itu diperlukan PKR. Selanjutnya, kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil. Di kota besar pun juga mengalaminya, seperti di Jakarta. Musim banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang tidak kena musibah harus mengajar kelas yang tidak ada gurunya. Belum lagi alasan lain, misalnya sakit, cuti, atau kegiatan berkaitan meningkatkan profesionalisme dan kualifikasi guru. Selanjutnya, cara menyusun pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama, ada pemetaan kompetensi. Pemetaan dimaksudkan untuk menggabungkan materi yang sama di kelas yang berbeda dengan kedalaman yang berbeda, sehingga ada kesinambungan. Pemetaan kompetensi dilakukan untuk kompetensi yang harus dicapai dalam 1 semester atau 1 tahun. Kemudian penetapan tema. Penentuan tema disesuaikan dengan hasil pemetaan kompetensi. Untuk 1 semester biasanya dihasilkan sekitar 5 tema dengan masing-masing tema berkisar antar 3-4 minggu.
Selanjutnya ada pengembangan silabus. Silabus dibuat untuk 2 kelas atau 3 kelas sekaligus, sesuai dengan kelas rangkap yang diinginkan. Silabus setidaknya memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Selanjutnya ada RPP. RPP berisi langkah-langkah pembelajaran secara rinci, kegiatan awal, inti, dan penutup, dan merupakan pengembangan dari silabus yang ada. Strategi pembelajaran dan pengorganisasian peserta didik juga harus nampak dalam RPP. Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa peserta didik dengan tingkat kelas yang berdekatan, misal kelas 1 dan 2 atau kelas 4, 5, dan 6. Belajar dengan satu guru di kelas yang sama dan berlangsung selama 1 tahun ajaran penuh. Hal yang selalu mendapat penekanan di sini adalah guru tidak mengajar 2 kelas terpisah secara bergantian dengan program yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran dilakukan secara tematik, namun untuk kompetensi-kompetensi tertentu yang tidak dapat diikat dengan tema tetap diajarkan secara terpisah. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang terpilih, guru dalam kelas rangkap disesuaikan dengan banyaknya jumlah peserta didik dengan menggunakan kombinasi berbagai metode pembelajaran. Strategi pembelajaran hendaknya mencerminkan yang berbeda dan pakem, yakni pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.